Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 4 soleh dan soleha, hari ini insyaallah kita akan coba melanjutkan pembelajaran kita tentang mengenal fungsi icon pada ribbon home Microsoft Word. Ananda bisa buka di halaman 45 buku teknologi informasi dan komunikasi. Baik, yang pertama, apa itu tab? Tab adalah sederetan menu yang ditandai dengan teks yang terdiri dari file, home, insert, figure out, kemudian reference, mailing, review, view, dan developer. Oke, kemudian yang kedua adalah ribbon. Ribbon adalah sekumpulan menu dalam setiap tab. Nah, ini dia semua ini. Ya. Kemudian yang ketiga adalah grup. Grup adalah sekumpulan atau sekelompok menu dalam setiap ribbon. Nah, ini dia contohnya. Ini contohnya. Di grup clipboard ada plus, ada format painter, ada copy dan cut. Baik. Oke. Nah, baik, kita akan coba untuk mengenal fungsi icon pada ribbon home. Ya, apa saja? Yang pertama adalah grup clipboard. Paling tidak ada beberapa yang akan kita ketahui. Yang pertama, paste adalah fungsinya adalah untuk menempelkan hasil copy atau cut. Ya, jadi ketika teks kita sudah kita cut atau kita copy, maka Anda tinggal mengklik kanan dan klik paste. Kemudian yang kedua, cut adalah untuk memotong teks atau objek yang terpilih. Misalkan kita copy, kita cut ini, maka Anda tinggal memblok katanya, kemudian mengklik kanan atau mengklik tanda gunting, maka secara otomatis gambar yang telah kita blok tadi akan hilang dengan sendirinya. Kemudian yang ketiga adalah copy. Adalah copy yang biasa untuk menggandakan teks atau objek yang terpilih. Ya, misalkan kita ingin menggandakan teks, maka tinggal kita blok menggandakan teks dan kita klik copy. Nah, untuk memunculkannya mengklik paste. Keempat adalah format painter. Nah, format painter fungsinya adalah untuk meniru format halaman dokumen ke dalam dokumen lain. Misalkan kita menulis sesuatu yang sudah kita berikan numbering atau nomor, maka untuk melanjutkan ke selanjutnya tinggal kita klik ketikan kita di awal, kemudian kita klik format painter dan kita kita klik di bawahnya, maka otomatis dia akan beruntun sesuai dengan apa yang nomornya akan beruntun sesuai dengan nomor yang telah kita format painter seperti yang di awal tadi, ya. Kemudian next. Oke, baik. Yang selanjutnya adalah grup font. Grup font, ya, ada beberapa yang harus kita ketahui. Ya, yang pertama, font itu sendiri. Apa itu font? Fungsinya adalah untuk memilih jenis huruf. Ya, ini beberapa puluh model huruf yang disiapkan oleh Microsoft Word itu sendiri. Kalau kita pilih dengan mengklik tanda panah, mengklik tanda panah ini, maka akan keluar model-model tulisan yang akan kita inginkan. Kemudian ada font size, ya. Apa font size itu? Font size itu fungsinya adalah untuk mengatur ukuran huruf, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah grow font, ya, untuk memperbesar ukuran huruf secara instan. Kemarin kita sudah bahas, ya, dan kita sudah praktekkan. Bapak hanya ingin mengulang sedikit saja. Kemudian strength font itu untuk memperkecil ukuran huruf secara instan. Ya, ini sekali lagi ini hanya untuk memperkecil ukuran saja, tetapi bukan dibedakan, bukan membuat menjadi huruf kapital atau huruf kecil, bukan, tapi hanya memperkecil ukuran hurufnya saja. Kemudian yang selanjutnya adalah change case.
adalah untuk mengubah status huruf kapital atau huruf kecil. Nah, sini nih ketika kita klik, maka akan muncul beberapa pilihan ya. Beberapa pilihan. Lalu kita pilih mana yang ingin kita pilih. Kemudian yang selanjutnya adalah clear formatting. Nah, ketika kita sudah atur sedemikian rupa ternyata salah, maka kita tinggal mengklik clear formatting. Fungsinya adalah untuk menghapus penformatan teks terpilih. Ya. Kemudian ada bold, adalah fungsinya untuk menebalkan teks yang terpilih. Jika kita klik ini, maka otomatis akan menjadi huruf tebal. Kemudian ada italic, yang selanjutnya italic, ya. Untuk memiringkan teks yang terpilih, jika kita klik lambang ini, maka secara otomatis teksnya kita akan tertulis dengan tegak miring. Kemudian yang selanjutnya underline, adalah untuk memberikan garis bawah pada teks yang terpilih. Misalkan kita ingin memberikan teks pada kata untuk, maka tinggal di blok dan mengklik underline, maka secara otomatis untuk kata untuk, kalimat untuk atau kalimat untuk itu memberi bergaris bawah di bawahnya. Kemudian string tone adalah memberikan tanda coretan pada teks yang terpilih. Ini coretan di tengah ya. Selanjutnya ada subscribe. Nah, ini fungsinya adalah subscribe ini fungsinya adalah untuk mengetik karakter pemangkatan di bawah. Misalkan kita klik CO2. Nah, kita klik ini aja. Nanti secara otomatis akan ada kotak kecil di bawahnya dan akan kita klik seperti contoh yang ada huruf X dan 2 ya. Oke, selanjutnya ada superscribe. Ya, fungsinya adalah untuk mengetik karakter pemangkatan di atas. Nah, ini ya. Tinggal kita klik ikon ini, maka otomatis pemangkatan kita akan berubah, akan muncul format yang akan kita inginkan ya. Kemudian selanjutnya text highlight color adalah untuk memberikan warna stabilo di belakang teks yang terpilih. Misalkan kita blok dulu teksnya kita, kemudian kita klik ini, maka warna yang akan kita pilih, teks yang telah kita blok akan terwarnai sesuai dengan warna yang kita inginkan. Kemudian font color untuk mengatur warna teks yang terpilih, ya sama seperti text highlight color ya, sama kegunaannya. Semuanya teks yang ini kita blok dulu, baru kita berikan warna. Hanya warnanya adalah untuk memberikan warna pada teks. Kalau ini adalah pada latarnya ya, latar. Baik. Selanjutnya yang ketiga adalah grup paragraf. Nah, di sini ada beberapa yang harus kita ketahui. Ada bullets, adalah fungsinya adalah untuk memberikan tanda bulat di tiap paragraf terpilih ya. Misalkan tanda checklist, nah tinggal kita klik sini nih. Ini secara otomatis nih, ketika kita klik ini maka secara otomatis semua ketikan kita akan ada tanda bulat atau checklist yang akan kita inginkan ya. Selanjutnya ada numbering untuk memberikan format penomoran di tiap paragraf yang terpilih ya. Ada tombol 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian yang selanjutnya adalah decrease indent untuk menggeser baris kedua ke paragraf ke kiri. Misalkan kita ngeblok kata untuk menggeser, kita blok, maka kita klik ini, maka secara otomatis akan bergeser sedikit ke kiri ya. Kemudian ada increase indent adalah untuk menggeser baris kedua paragraf ke kanan ya, sama ya, sama, hanya bedanya kalau ini ke kanan, ini ke kiri. Kemudian ada sort untuk menyortir data. Misalkan apa, kita ingin menulis nama ya, kemudian kita berikan abjad dari A, B sampai dengan Z, maka ketika kita blok semua ketikan kita dan kita sort, maka secara otomatis akan beruntun dari A, B sampai dengan Z. Oke, selanjutnya adalah show paragraph mark. Ini ketika kita klik ini, maka setiap di akhir ketikan kita ada simbol ini ya. Selanjutnya ada align text left.
untuk mengatur teks rata kiri. Kemudian selanjutnya adalah center, adalah untuk mengatur teks rata tengah. Sekali lagi, ini teks kita blok dulu. Kalau tidak, atau di awal dulu kita atur, maka secara otomatis ketika kita semuanya akan berata tengah. Kemudian left text right untuk mengatur teks rata kanan, dari kanan ke kiri. Kemudian justify fungsinya adalah untuk mengatur teks rata kanan dan kiri. Jadi kanan kiri lurus dia. Kemudian ada line spacing adalah untuk mengatur jarak antara baris teks. Ketika kita lihat ini ada pilihannya, dan 1,0, 1,5, 2,0 sampai dengan kalau nggak salah 3,0 kalau nggak salah ya. Oke, selanjutnya ada sending. Itu fungsinya adalah untuk mengatur warna letak teks yang terpilih ya. Kemudian selanjutnya yang terakhir ada border, untuk memberi garis tepi pada teks ya, untuk memberikan garis nih ya. Baik, nah itu saja pengenalan yang ada di icon yang ada di Microsoft Word ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Demikian, syukron ala husni ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.